mulai pelajaran. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Ayo, Agung. Oke. Nah, Agung mau mimpin doa. Mulai dengan, ayo, 1, 2, 3. Siapkan dulu anak-anak. Stand up. Greeting to our teacher. Good morning, students. Sit down. Terima kasih, Agung. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu untuk Agung. Biar tambah semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Ya. Boleh? Surah lagu Garuda Pancasila. Nah. Pancasila,
pengukuran waktu. Tujuannya mengkomunikasikan hasil pengukuran waktu secara jelas dan akurat. Mengidentifikasikan informasi yang diberikan dalam masalah dan mengaplikasikan konsep pengukuran waktu untuk menyelesaikan masalah. Pengukuran waktu. Coba ibu mau tes dulu. Anak ibu yang mau maju ke depan, 2 orang saja. Satu perempuan, 1 laki-laki. Ais dan Fitri. Ayo. Yuk, ibu mau menghitung sampai berapa lama anak ibu bisa berdiri, ya kan? Cara menghitung jangan berdiri, pakai jarak, ya. Coba anak ibu Fitri dan Ais angkat kakinya, angkat 1 kaki biar ibu lihat berapa lama kira-kira berdirinya. Ayo kita hitung ya. Kita lihat berapa. Hitung ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Belajar membaca jam. Ya. Halo anak-anak. Coba Kali ini kita akan belajar tentang jam. Nah, sebelum kita belajar tentang jam, kita ingat dulu ya. Jam memiliki jarum pendek yang disebut jarum jam, jarum panjang yang disebut jarum menit, dan ada satu jarum yang selalu bergerak yang lebih panjang dari yang lainnya disebut jarum detik. Ayo sekarang kita mulai belajar membaca jam ya. Lihat gambar jam berikut ini. Jarum pendek menunjuk ke angka 9. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Dibaca pukul berapa anak-anak? Oh ya, nah pukul 9. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua ya. Nah, pada gambar yang kedua ini jarum pendek menunjuk ke angka 11. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Perhatikan penulisannya ya. Pukul 9 ditulis 09.09.
Yang ini perlu diketahui ya anak-anak, bahwa setiap angka jarum panjang atau jarum menit merupakan 5 menit. Kita perhatikan ya, dari angka 12 menuju ke angka 1 terdapat 5 garis kecil. Kita hitung garisnya ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti dari angka 12 menuju ke angka 1 ini pula seterusnya ya anak-anak. Dari angka 1 ke angka 2 juga 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 juga 5 menit. Jadi ketika jarum pendek menuju ke angka 9, jarum panjang menuju ke angka 2. Untuk belajar cara membaca jarum menit, anak-anak ingat kembali ya perkalian 5. Jadi ketika membaca jarum menit, kita lihat jarum menunjuk ke angka berapa, lalu kita kalikan dengan 5. Misalnya, ketika jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk ke angka 5. Dari mana ya kita mendapatkan 15 menit? Yaitu lihat panjang menunjukkan angka 3. Kita kalikan dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya juga sama, ketika jarum panjang menunjukkan ke angka 6. Jadi tinggal kita kalikan 6. Bisa lagi ya, kita lihat jarum pendek mendekati angka 1, jarum panjang tepat di angka 10. Ketika jarum pendek belum berada di angka 1, tinggal kita kalikan 10 dikali 5 sama dengan 6. Jadi gambar tersebut menunjukkan pukul 12:05 menit. Cara menuliskannya jangan salah ya, 12:50. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan cara belajar membaca jam? Sampai jumpa. Sudah tahu kita ada jam, ada menit, dan ada detik. Nah, sekarang kita nyanyi dulu lagu satuan waktu. Masih ingat anak itu? Oke, siapa yang mau maju ke depan memimpin? Ayo, ayo nak maju, Aura.
mengenal jam dan angka. Lihat, jam menunjukkan waktu dengan jarum dan angka. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Kita harus tahu membaca jarum dengan benar. Iya, lihat ada jam di dinding. Di sekat ibu ada jam. Lihat kira-kira itu pukul berapa? 2. Ya, pukul. Jawabannya dari sini. Pukul 02.00. Berarti menunjukkan pukul 2.
waktu sederhana. Ada lagi mau baca? Kirani dulu ya, Kirani. Jam pasir mengukur waktu dengan butiran pasir. Stopwatch mengukur waktu secara tepat. Kita juga bisa menggunakan timer di ponsel. Iya, jam pasir mengukur waktu dengan butiran pasir. Ada yang tahu itu jam pasir seperti apa? Iya, ini dibalik, ya kan? Dia terus iya, benar. Yang stopwatch, siapa yang tahu stopwatch itu seperti apa? Seperti apa, Ais? Seperti saat lomba lari dan saat salah satu pemain Iya, hebat. Tepuk tangan dulu untuk Ais. Tepuk hebat dulu kita. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, sekarang kita juga bisa menggunakan timer di ponsel. Bisa? Bisa. Iya, bisa. Oke, kita lanjut. Jam digital dan cara membacanya. Ada lagi yang mau baca? Azan. Jam digital dan cara membacanya. Jam digital menunjukkan waktu dan dengan angka langsung. Contoh, 7.30 artinya jam 7:30 menit. Jam digital mudah dibaca oleh anak-anak, membantu kita mengetahui waktu tanpa bingung. Iya, jam digital itu jadi seperti apa? Ayo, siapa yang tahu jam digital seperti apa? Seperti apa? Iya, seperti jam tangan. Kita tahu kalau kita mau sekolah, siapa yang suka pakai jam? Nah, kita dari rumah jam 7 ya kan? Mungkin ada yang naik angkot, ada naik kereta. Jadi kita lihat, udah jam berapa ya? Oh, jam 7.30. Tulisannya 7.2.30. Dibaca atau 7:30. Bisa juga setengah 8. Iya. Lanjut. Ya, kita lanjut kesimpulan dari ini ya. Nah, kesimpulan. Pentingnya mengukur waktu membantu kita mengenali dengan baik, membaca dan kalender untuk memilih jalan. Contoh sehari-hari membuat belajar jadi mudah. Yuk mulai belajar mengukur waktu dengan tepat. Oke. Pentingnya mengukur waktu ya kan? Ferdinand, ayo semangatnya mana? Mana semangatmu? Oke, kita lanjut. Pentingnya mengukur waktu. Waktu membantu kita mengatur hari dengan baik. Kalau kita tidak mempunyai waktu, kita tidak tahu cara berjalan atau melakukan sesuatu kegiatan. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Thank you. Sudah melihat slide ibu ya kan? Sekarang ibu mau kasih tugas. Tugasnya kan anak ibu sudah ibu bagi tugas kelompok kan? Tapi hari sebelumnya kita tugas mandiri dulu. Sudah disediakan tadi pulpennya? Oke, bagi dulu ya. Nanti ibu jelaskan. Jangan dijawab dulu, jangan ditanya dulu. Nanti ibu jelaskan baru kita menjawabnya. Ayo dibaca kira-kira paham tidak? Bisa satu lagi kasih nak. Oke. Apa ini? Ayo dibaca. Kalau tidak dibaca tidak tahu. Tidak tahu.
Jam berapa kita bangun? Di pagi hari. Tidak usah. Ya. Ya. Coba ibu lihat siapa yang sudah menjawab. Iya, semuanya nak. Semuanya. Kira-kira aku pergi sekolah itu saat kapan? Tulis, jangan lupa tulis namanya ya nak. Tulis dulu namanya di atas. Di atas namanya. Di atas ini paling atas. Nah, nama lengkap. Boleh. Iya. Kelasnya boleh, nama dan kelas itu aja. Ya, mana? Oh, ini anak aja lagi beribadah, ya. Oke. Mana nak? Tidak, itu menunjukkan kita itu di hari apa? Di misalnya di siang hari itu aktivitas kita apa di bacaannya? Kan ada jamnya. Bikin aja beribadah. Beribadahnya di pagi hari atau gimana? Ya kan? Oke, Pak Ais, sudah siap Ais? Oke. Iza kenapa Iza? Ayo dibaca. Ada keterangannya. Kira-kira aku sholat itu jam berapa di pagi hari? Nah, udah ngerti? Iyalah, harus siap. Siap. Kalau udah siap tenang dulu ya nak. Oke, kalau udah siap nanti dikumpul oleh ketuanya dan kita mau lanjut buat kelompok. Udah buat kelompok kita ya. Kelompoknya kemarin kelompok apa tadi warnanya apa ya? Kelompok warna ya. Siapa merah, siapa kuning, siapa hijau dan biru. Ya, tunggu temannya. 1 menit lagi ya. Oke. 1 menit lagi.
sholat dan beribadah. Ya. Makan siang saat siang hari. Ya benar. Pintar sekali anak ibu. Ayo tepuk tangan semua. Coba kita dulu. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Nah, sekarang kita masuk pendompok. Agar lebih paham, ayo tentukan kita mau menentukan jam. Tadi siang, tadi kan kita pilih kegiatannya masing-masing ya. Menanyakan apa yang kalian sukai. Oke? Ya, kita mau membuat jam. Dan kalian menentukan di jamnya jam mana yang kalian sukai. Mau ngapain di dalamnya, oke? Nah, ibu kasih waktu 10 menit. Oke, siapa
dulu? Kelompok 1 sudah, kelompok merah sudah, kuning sudah, biru sudah, hijau sudah? Sudah, oke. Sekarang siapa yang mau maju? Kasihkannya. Ya, siapa kelompok sudah dulu? Oke, waktunya. Ayo, kenapa buka lah? Ayo, maju, maju, maju kelompoknya. Dipegang. Iya, pegang. Ke tengah, ke tengah. Geser sedikit. Ayo. Udah Ais, boleh duduk Ais. Saya yang lain duduk dulu nak. Duduk dulu. Ayo, coba presentasikan kenapa kalian memilih jam 11 dengan aktivitas apa? Ayo, kelompok merah coba diceritakan aktivitasnya. Ayo. Dengan belajar, oke. Terus kalau tanya lagi, semua kegiatannya boleh lagi ini dijelaskan. Mandi pagi, jelaskan satu-satu. Ya. Masak, Ferdinand. Yo, Ferdinand.
membaca jam dan kalender penting untuk hidup teratur. Contoh sehari-hari membuat belajar menjadi mudah. Yuk mulai belajar mengukur waktu dengan tepat. Oke, itu kesimpulan kita. Anak-anak itu ada pertanyaan dari pelajaran kita? Ya? Ada pertanyaan? Apa itu, Alif? Pertanyaannya, Ayo, tadi apa? Tadi ada yang tanya tadi, apa itu? Rupanya letak detiknya di sini ya, Bu. Ini tadi ya kan? Oke. Apa siapa lagi mau bertanya yang kurang pengen lebih jelas? Ya? Oke. Aura? Udah paham berarti ini semua anak ibu ya? Tepuk dulu tangan, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kita tepuk wow dulu ya. Ya. Tepuk wow. Tepuk hebat. Hebat. Oke. Ya.